只要他稍，竟然在疯狂逃跑，光是余波回荡就令人心。也准备行火，猎人目眩，有刀！一刀，长河更深。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-192. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang telah mengetahui kalau Zizong telah mulai melakukan sayembara untuk bisa menemukan dirinya. Pasalnya, dialah yang telah berhasil mengambil banyak harta dari pagoda pengorbanan. Untuk saat ini, Lo Fang tidak ingin keluar dulu. Pasalnya, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena bagaimanapun, dia ingin mengakhiri pertarungan pada hari itu juga. Setelah menukarkan semua harta yang dia dapatkan untuk menjadi kekuatannya, Lo Fang pun mulai melakukan sayembara untuk bisa menemukan keberadaan Zizong. Tidaklah butuh waktu lama bagi Lo Fang untuk bisa menemukan keberadaannya. Serangan langsung saja dia lancarkan yang membuat Zizong terkejut. Tapi dia itu tidaklah sendirian karena dirinya telah memanggil Jusakao dan juga Raja Binatang Darah, yang mana mereka berdualah yang akan melindunginya. Tapi Lo Fang langsung menggunakan harta barunya untuk mencegah mereka berteleportasi dan langsung meledakkan tempat tersebut. Zizong harus mati karena menerima tusukan pedang racun milik Lo Fang, yang mengakibatkan tubuh abadinya tidaklah dapat dipulihkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebelum Zizong meninggoy, ia sempat mengirimkan pesan mengenai koordinat dari Lo Fang, yang tentu saja membuat orang-orang menjadi senang. Dan kematian Zizong, maka sudah jelas kalau manusia itu memiliki harta yang sangat banyak. Mereka tidaklah takut kepada Lo Fang, sebab mereka memiliki jumlah yang banyak. Ada begitu banyak pejuang yang menerima pesan itu. Mereka semua pun bergegas pergi menuju ke tempat di mana Lo Fang berada. Xiano berpindah kepada Lo Fang, di mana dirinya berdiri dengan santuy. Sedangkan Raja Binatang Darah dan juga Jusakao tengah membentuk tubuh abadi mereka. Akibat serangan barusan telah membuat tubuh abadi mereka hilang sampai 42%. Membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Sedangkan Jusakao harus kehilangan 50% tubuh abadinya. Kekuatan tempurnya bahkan tidak kurang lebih dari 10% saja. Jika ini terus berlangsung, maka yang ada Jusakao akan jatuh pingsan. Untuk Lo Fang sendiri langsung saja melakukan pergerakan, di mana setelah menghabisi Zizong, maka tentu targetnya adalah mereka. Kedatangan Lo Fang membuat kedua immortal ini ketakutan. Mereka memutuskan untuk berpisah karena dalam gitulah Lo Fang tidak bisa mengejar mereka sekaligus. Lo Fang memilih untuk mengejar Jusakao karena bagaimanapun dialah yang menerima luka yang sangat parah dari serangan barusan. Tidak lama kemudian para pejuang lainnya juga telah tiba. Mereka seketika terkejut dengan bekas ledakan yang masih bisa dirasakan. Selain itu, mereka juga bingung apa yang terjadi, pasalnya Raja Binatang Darah dan juga Jusakao tengah melarikan diri. Dengan begitu susah payah, Raja Binatang Darah telah berhasil keluar dari jangkauan kekuatan Lo Fang. Ia langsung saja berteleportasi. Sedangkan Jusakao tidak akan sempat, pasalnya kekuatannya sudah semakin lemah. Jadi seberapa keras pun dirinya pergi, Lo Fang tetap bisa mengejarnya. Alhasil serangan langsung saja Jusakao lakukan untuk dapat mengalahkan Lo Fang. Panah itu sangatlah mengerikan, bahkan mampu membuka celah ruang. Lo Fang memuji kekuatan Jusakao, padahal dia ini sudah kehilangan 90% kekuatannya, tapi masih mampu melemparkan panah yang besar. Sayang sekali Jusakao hanya memiliki satu kesempatan saja, dan kesempatan itu harus gagal total. Karena Lo Fang bisa dengan mudah membelokkan serangannya. Nah, panah itu pun dengan mudah melubangi sebuah planet. Sedangkan anak panah satunya langsung saja Lo Fang atasi dengan serangan pedang miliknya, di mana ini mampu menghancurkan serangan Jusakao.
Dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, Jusokao pun kembali melakukan serangan. Tapi sayang sekali serangan Lo Fang tidaklah mampu untuk dapat dirinya hancurkan. Pada akhirnya dia pun harus menerima serangan tersebut. Lo Fang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, di mana ia langsung saja melakukan penyerangan lagi yang membuat Jusokao harus terkena racun iblis. Sebelum menyebar terlalu cepat, dia mencoba untuk memisahkan diri dari tubuhnya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Fang. Lingyu dirinya keluarkan untuk dapat menahan semua tubuh abadi Jusokao. Tidak hanya itu, namun serangan lanjutan juga kembali dirinya lakukan, yang mana itu semakin membuat dirinya lemah. Pada puncaknya, Jusokao pun sudah tidak sadarkan diri lagi. Kejadian ini dapat dilihat oleh semua prajurit. Di sini Lo Fang memilih untuk menyimpan tubuhnya ke dalam cincin miliknya, yang tentu saja mengejutkan Babata dan Atuka. Mereka pun mulai melakukan pemeriksaan kepada tubuhnya itu. Untung saja Jusokao ini tidak meninggoy. Kembali ke sisi luar, di mana Lo Fang mulai menatap ke arah para prajurit yang ingin bertarung dengannya. Sadar kalau Lo Fang adalah lawan yang kuat, beberapa prajurit memilih untuk melarikan diri. Sedangkan bagi mereka yang baru saja datang, tidaklah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi tanpa ragu, penyerangan langsung saja dilakukan. Melihat hal itu, para prajurit lainnya menganggap mereka begitu bodoh. Karena jelas penyerangan kepada Lo Fang adalah hal yang salah. Bahkan sosok kuat seperti Raja Binatang Darah dibuat lari ketakutan. Di sini ada 2 Raja Puncak, 6 Raja Tingkat Lanjut, dan 10 Raja Pemula yang berani menyerangnya. Lo Fang langsung saja bersiap menghadapi 18 alien itu. Pemandangan ini merupakan sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilihat untuk kedua kalinya. Karena 18 orang langsung saja melakukan serangan langsung kepada 1 orang. Serangan gabungan yang mereka lakukan tidaklah membuat Lo Fang terluka. Ia langsung saja melakukan penyerangan balik kepada mereka, di mana pergerakan indahnya ini membuat semua orang yang menyaksikannya begitu terpukau. Setiap Lo Fang melakukan serangan bagaikan kunang-kunang yang menerangi kegelapan. Serangan pedangnya bahkan seperti sungai panjang. Ini serta indah sampai terlalu menyilaukan. Berbagai serangan teruslah Lo Fang lancarkan, yang mana dalam satu kali tebasan saja ada begitu banyak prajurit yang mati. Bahkan serangan Lo Fang itu mampu memusnahkan sosok yang berada di jutaan kilometer. Setidaknya itulah yang dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan pertarungannya. Mereka menyebut Lo Fang sebagai sungai cahaya pedang yang panjang. Kehadirannya itu benar-benar sangatlah menakjubkan. Lo Fang masihlah belum berhenti. Bahkan ia sendiri yang menemui orang-orang itu untuk maju menghadapi dirinya. Pertarungan pun kembali lagi terjadi, di mana berbagai serangan terus dilakukan oleh para prajurit itu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuat Lo Fang kesulitan. Yang ada malah Lo Fang yang menggila dalam pertarungan tersebut. Tubuh dari para prajurit itu benar-benar tidak ada yang tersisa, karena hancur ditelan oleh kekuatannya. Seberapa keras pun dan seberapa banyak pun pola serangan yang mereka lancarkan tidak ada gunanya. Hingga beberapa orang pun mulai bekerjasama dalam menggunakan sebuah formasi pengurung. Di mana ketika pergerakan Lo Fang telah terhenti, mereka langsung mencoba melakukan penyerangan lagi. Tapi formasi mereka dipatahkan oleh Lo Fang dan seluruh serangan yang terarah kepadanya mampu dibalas balik oleh Lo Fang. Yang mana orang-orang itu juga seketika saja meninggoy. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau Lo Fang bukanlah sosok yang dapat dikalahkan. Tapi sayang sekali mereka yang mencoba menyerang langsung dikejar olehnya. Alhasil 18 prajurit yang melakukan penyerangan hanya menyisakan 5 orang saja. Orang-orang itu pun menyadari kalau Zizong sengaja mengirim mereka kemari. Kejadian yang mengerikan itu sebenarnya pernah terjadi pada 6.000 tahun yang lalu. Di saat 7 Raja Pedang umat manusia menggunakan benda-benda hampa dari Menara Dewa Bintang yang bisa dan mudah memusnahkan dan menghancurkan banyak alien dalam sekejap. Bagi beberapa orang, Lo Fang itu masihlah belum mencapai tingkat Undying. Jadi seharusnya dia pasti memiliki harta mahal untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi jika mereka saling bersama, maka Lo Fang dapat dikalahkan.
Lo Fang sudah menduga hal itu akan terjadi, maka dia pun mempersiapkan kristal dewa api yang seketika saja membuat orang-orang itu ketakutan. Harga dari kristal ini sangatlah mahal, tapi Lo Fang tidak akan ragu menggunakannya. Jika ini digunakan, maka sudah jelas mereka itu akan dalam bahaya. Lo Fang pun menghentikan serangannya dan meminta Xia Huan untuk membawanya pergi. Melihat lokasi pertarungan ini tentu saja mengejutkannya. Namun Xia Huan tidak banyak bertanya dan langsung saja membawa Lo Fang pergi. Bagi beberapa orang, kekuatan manusia tadi tidaklah mungkin dapat mereka kalahkan. Alhasil orang-orang mulai berpikir untuk memberikannya gelar. Pasalnya yang mereka hanya ketahui namanya bernama Yang. Selebih itu tidak ada informasi yang mereka miliki. Berhubung teknik pedangnya begitu indah dan mampu bertahan dalam waktu yang lama di langit, jadi mereka pun mulai memanggilnya sebagai Raja Sungai Pedang. Hanya dalam waktu sekejap saja, Lo Fang yang diberi gelar sebagai Raja Sungai Pedang menyebar dengan cepat. Ada begitu banyak orang yang membicarakan kemampuan hebatnya itu. Bahkan sosok dari Zhu Shaokao harus dibuat tidak berdaya, begitu pula dengan Raja Binatang Darah yang ketakutan dan memilih melarikan diri. Ini tentu saja membuat Raja Binatang Darah kesal, karena dia dipermalukan oleh Lo Fang dan seakan-akan dia dijadikan sebagai batu loncatan. Tapi tetap saja keputusannya untuk mundur adalah pilihan yang tepat. Ia akan mencari waktu untuk menstabilkan kondisinya dan juga berniat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah semua itu, dia akan membalas dendam kepadanya. Berita itu tidak hanya menyebar ke kalangan umat manusia saja, namun ke berbagai ras lainnya. Begitu pula ke telinga dari Ratu Serang Gazab, di mana ia sepertinya pernah mendengar tentang serangan itu. Kembali kepada Lo Fang, di mana ia juga diberikan selamat kepada orang-orang yang mengenalnya, di mana ia juga telah membawa kehormatan bagi umat manusia. Selain Raja Tianzheng, ada 108 immortal yang langsung mencoba menghubungi Lo Fang. Bahkan ketika dirinya kembali ke markas, gelar Lo Fang terus disebutkan. Truyan juga sangat senang dengan prestasi yang didapatkan oleh muridnya. Tapi penguasa kota kekacauan memintanya untuk tidak berpuas diri. Karena keterkenalan Lo Fang bisa menjadi bumerang baginya. Hal itu tidaklah boleh tersebar keluar. Walaupun begitu, penguasa kota tetap memuji Lo Fang. Karena di ranahnya sekarang ia sudah mampu mendapatkan gelarnya sendiri. Kembali kepada Lo Fang, di mana dirinya telah mencoba untuk bergabung dengan harta jam kuno. Baru saja masuk ke dalam tubuhnya, Lo Fang bisa langsung merasakan kekuatan yang begitu besar. Ia merasa harta ini memang berada di tingkat yang berbeda, karena mampu menahan lebih dari 90% serangan jiwa dan serangan mental. Tapi pusi tubuhnya juga memiliki harta pertahanan yang tak kalah hebat. Jadi Lo Fang itu akan tetap memilih armornya saja, karena itu tidak hanya bisa melindungi tubuhnya, namun juga mampu 10.000 kali lipat meningkatkan daya serangannya. Jadi dia itu berencana untuk memberikan jam ungu kepada Truyan saja. Tapi Babata mengingatkan kalau membutuhkan banyak uang untuk memulihkan kondisi Zhu Shaokao. Meskipun di pertarungan sebelumnya ia mendapatkan banyak uang, tapi semua itu masihlah belum cukup. Bagi Lo Fang, mendapatkan Zhu Shaokao sebagai pelayannya merupakan hal yang bagus. Karena ia sangatlah setia dan dapat berteleportasi. Dengan adanya, maka perjalanan Lo Fang akan jauh lebih mudah. Sekarang mereka hanya perlu menunggu Zhu Shaokao sadarkan diri. Sesaat kemudian kesadarannya pun telah kembali bangkit. Di mana kita pun diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari Zhu Shaokao yang benar-benar sangatlah imut. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Babata dan Atuka sangat terkejut melihat sosoknya itu. Mereka pun penasaran mengapa Denny pura-pura menjadi sangat kuat padahal dia sangatlah imut. Zhu Shaokao pun sangatlah malu karena diperlakukan seperti ini oleh kedua AI itu. Selain itu, Zhu Shaokao ini tidaklah begitu tinggi. Lo Fang benar-benar tidak menduga dengan sosoknya itu. Bahkan Ratu Serangga Zek tidak berhenti tertawa. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Babata meminta Lo Fang untuk kembali berpikir apakah dia itu memang ingin pergi ke Menara Bintang. Entah kenapa Lo Fang tiba-tiba merasakan panggilan yang menggetarkan jiwanya. Ini merupakan bintang penyegel, di mana Lo Fang pergi bersama dengan Zhu Shaokao.
Meskipun terdapat begitu banyak bahaya, tapi Lo Fang tetap memilih untuk memasuki tempat ini karena koordinat Raja Arai Surgawi tidak terlalu jauh. Lo Fang langsung saja disambut oleh orang-orang yang berada di tempat ini. 你要去星辰塔？ 灵魂战力的召唤，梅号有个照应，他就能遇到。 隐隐有。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.